Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rasini NIM 17142128, kelas PBSD semester 6, mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan jelaskan pengertian bank syariah. Untuk jawabannya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan pengertian dari perbankan syariah itu sendiri yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Untuk jawabannya yaitu adapun peran Bank Sentral adalah pertama, mengatur dan mengawasi bank umum, kedua, mencetak dan mengedarkan uang kartal, ketiga, mengatur kelancaran sistem pembayaran, keempat, sebagai penyedia dana terakhir dari bank umum, dan yang kelima, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pertanyaan yang ketiga, sebagaimana kita ketahui, saat ini negara yang kita cintai, Indonesia, sedang dilanda cobaan terkait virus COVID-19. Saya yakin kalian semua mengikuti selalu perkembangan beritanya. Banyak sekali imbas dari virus COVID-19, salah satunya sektor perekonomian. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia pun terguncang perekonomiannya karena permasalahan ini. Maka saya minta kalian paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia, dan paparkan data kondisi bank syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah COVID-19. Baik, untuk jawaban nomor 3 yaitu imbas dari virus COVID-19 dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan syariah, yaitu pada bulan Maret awalnya 2020, Indonesia memulai perperangan untuk menghadapi pandemi virus corona, virus COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia. Tentunya dengan masuknya pertama kali virus corona di Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Yang paling terasa adalah dampak dari perekonomian dari negara Indonesia. Secara dampak di perekonomian Indonesia sendiri, salah satu faktor dari virus corona atau virus COVID-19 menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 per dolar. Bahkan laporan dari indeks harga saham gabungan IHSG menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Secara garis besar, Indonesia menghadapi risiko kenaikan equity risk premium, penurunan suplai tenaga kerja, kenaikan biaya produksi, penurunan permintaan, dan kenaikan anggaran belanja. Baik, masih jawaban nomor 3. Untuk paparan dari data kondisi perbankan syariah yang ada di Indonesia yang saat ini sedang dilanda COVID-19, itu untuk paparannya yaitu dalam kondisi seperti ini, internet sebagai motor penggerak pesatnya teknologi informasi memang hadir sebagai penyelamat kegiatan masyarakat di berbagai kondisi. Tak terkecuali untuk urusan perbankan syariah, sudah banyak aplikasi bank yang siap diakses dari smartphone dan bisa dilakukan dari rumah di masa work from home ini. Bank Syariah Mandiri misalnya, dengan aplikasi Mandiri Syariah Mobile atau MSM, nasabah Bank Syariah Mandiri dapat tetap mengakses layanan dengan mengambil layanan tersebut sambil bekerja dari rumah dan menjaga anak-anaknya. Layanan transaksi seperti pembayaran kewajiban bulanan mencakup tagihan PLN, telepon, uang, kuliah, asuransi, internet, BPS, sampai bayar zakat, infak, dan sodako bisa dilalui melakukan MSM tersebut. Bahkan nasabah dapat melakukan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang periode pertama pelunasannya tengah berlangsung saat ini. MSM pun dapat berfungsi sebagai alat belanja. Terdapat layanan belanja online melalui fitur transfer ke rekening non-BSM, dan nasabah pun bisa memilih menu pembayaran, lalu pilih menu e-komersial, selanjutnya tinggal pilih platform belanja online-nya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan menurut Anda tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19, dan bagaimanakah peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi permasalahan ini. Oke, untuk jawabannya yang nomor 4, menurut saya tindakan yang harusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah virus COVID-19 ini yaitu
Organisasi multilateral seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional seharusnya segera membentuk gugus depan atau gugus tugas yang terdiri atas, katakanlah contohnya 20 ekonom atau C20 dengan keahlian yang beragam dan memahami isu-isu kesehatan dan geopolitik. Nah, gugus tugas C20 tersebut diberi tugas untuk menganalisis krisis dan merancang respon kebijakan global yang terkoordinasi dengan target yang ketat dan rinci. Dan mereka pun harus menyampaikan laporan pertamanya dalam waktu 1 bulan dengan merinci daftar tindakan awal yang harusnya dilakukan pemerintah. Dan setiap bulannya mereka pun akan menyampaikan agenda baru yang akan ditindaklanjuti seperti permasalahan dapat diatasi, gugus tugas tersebut dapat dibubarkan. Dan selanjutnya yaitu peran bagi sistem pengawasan perbankan syariah untuk permasalahan yang telah kita hadapi saat ini, yaitu mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus untuk menghadapi pelemahan ekonomi yang merupakan dampak dari wabah virus COVID-19 ini. Kebijakan stimulus tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia. Selain berdampak pada perbankan, wabah ini diperkirakan juga berdampak pada sektor jasa keuangan lain, khusus bisnis di kawasan wisata. Namun demikian, regulasi masih melihat lebih dulu dampak virus COVID-19 ini terhadap sektor-sektor lain seperti industri, multifinance, dan fintech lending. Baik, mungkin cukup sekian paparan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.